Salam pendidikan. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 7? Ibu berharap masih senantiasa baik dan harus tetap semangat dalam pembelajaran daringnya ya, Nak. Kali ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, tetap di cabang yang ketiga yaitu seni tari di pertemuan yang ke-8. Masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga SPD. Nah, kali ini kita masih belajar tentang seni tari, di mana unsur utama untuk tari itu adalah sebuah gerakan. Nah, seorang penari harus memiliki gerakan yang indah dan juga badan yang lentur, gerakan yang lemah gemulai. Jadi seorang penari itu harus energik, baik dia menarikan tarian kreasi maupun menarikan tarian tradisional. Materi kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yaitu eksplorasi gerak tari. Di dalam eksplorasi gerak tari ini ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan di dalam menarikan sebuah tarian. Yang pertama yaitu gerak bahu dan kepala, yang kedua gerak dasar kaki, yang ketiga gerak dasar tangan, yang keempat gerak mata, dan yang kelima adalah gerak lambung. Nah, apa saja itu pengertian daripada gerak bahu dan juga sampai gerak lambung? Berikut penjelasannya. Nah, penjelasan yang pertama yang harus kita ketahui adalah gerak bahu dan kepala, ya. Bahu dan juga kepala harus dimiliki oleh seorang penari. Nah, gerakan ini berperan pada tarian tradisi ketimuran dan menjadi pelengkap pada gerak yang bisa memperkuat suatu sikap dan suatu gerak dalam mempertunjukkan suatu tarian. Berikutnya adalah gerak dasar kaki. Gerak dasar kaki yaitu dalam gerak dasar ini telapak kaki memiliki peranan penting untuk menciptakan keindahan gerak kaki, ya. Baru berikutnya adalah gerak dasar tangan. Gerak dasar tangan merupakan ciri yang menonjol dari seni tari di dunia timur. Nah, pada dunia barat, gerak tari yang paling menonjol di sini adalah gerak dasar tangan. Jadi dilihat dari gerakan-gerakan dasar tangan. Itu yang paling dominan untuk dilihat dalam sebuah tarian. Nah, yang keempat adalah gerak mata. Gerakan ini sebagai pelengkap dari sikap dan gerak kepala dalam mewujudkan keterpanaan pengungkapan bersama anggota badan lain. Itu dia eksplorasi yang keempat, gerak mata. Masuk berikutnya adalah eksplorasi gerak lambung. Gerak lambung di sini, sikap dan gerak lambung mengesankan bentuk badannya membesar, ya. Bentuk badan membesar dilihat dari tipe gerakan apa yang ingin ditampilkan. Paham ya, Nak? Berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang gerak dasar kaki. Nah, gerak dasar kaki ini terdiri dari beberapa macam. Nah, di mana jenis-jenis gerak dasar kaki yang kita bahas kali ini adalah dalam tarian Jawa, ya. Yang pertama ada ngeroda. Ngeroda adalah bentuk dasar gerakan kaki di mana posisi telapak kaki saling merapat bagian tumit. Sedangkan bagian depan kaki itu sedikit dia agak membuka, ya, sekitar 45 derajat seperti menghadap sudut, kira-kira seperti itu. Baru gerak dasar kaki yang kedua ada itu jenisnya mendak. Namanya mendak. Mendak di sini adalah bentuk dasar kaki yang paling dominan, yaitu posisi lutut kaki ditekuk atau merendah. Nah, posisi ini dilakukan selama menari, ya. Setiap tarian itu harus melakukan gerak dasar kaki mendak. Yang ketiga adalah tanjak kanan. Apa itu tanjak kanan? Nah, kalau di tanjak kanan ini posisi kaki itu di mana letak telapak kaki kanan agak di depan, telapak kaki kiri
dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Nah, yang berikutnya tanjak kiri berarti adalah kebalikan dari tanjak kanan. Kalau posisi kakinya itu di telapak kaki kanan, nah ini dia di telapak kaki kiri, agak di depan telapak kaki kiri, dan kiri di belakang kaki kanan. Itu dia kebalikan dari tanjak kanan. Nah, yang kelima gerak dasar kaki itu ada sila. Sila itu apa? Sila itu adalah posisi duduk bersila ya, seperti kaki itu dilipat. Nah, seperti begini dia. Kakinya agak berlipat, kaki depan di depan kaki kiri. Jadi dia bersila seperti ini. Ya. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu gerak dasar tangan. Tadi kan udah jelas ya gerak dasar kaki. Nah, sekarang gerak dasar tangan ini juga memiliki beberapa jenis bagian ya. Yang pertama itu masih tetap dalam daerah Jawa Barat ya. Ada nguruji ataupun ngerayung, yang artinya semua jari rapat tegak lurus. Ibu jari masuk ditekuk merapat telapak kaki kanan. Dan tangan kiri dan kanan sama. Dia seperti ini dia. Contohnya untuk nguruji. Ya. Baru masuk ke yang kedua, nyempurit. Itu ujung ibu jari bertemu dengan ujung telunjuk, membentuk bulatan, dan jari lainnya melengkung mengikuti arah jari tengah tangan kanan dan kirinya sama. Itu dia untuk gerak dasar yang kedua, nyempurit. Yang ketiga ada boyo mangap. Seperti nguruji juga hampir sama, hanya ibu jarinya sedikit membuka lurus ke depan. Tadi kan kalau dia nguruji itu sedikit ditekuk. Nah, ini dia sedikit membuka. Iya, tangan kanan sama tangan kirinya sama katanya di situ. Sudah dia contoh untuk boyo mangap. Berikutnya ada nyeketing. Nah, nyeketing di sini ruas ibu jari bersinggung dengan ruas jari tengah paling depan. Nah, jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah. Nah, berikutnya adalah banyak macam-macam gambar ataupun jenis-jenis gerakan daripada tarian, terutama gerak dasar tangan ya. Perhatikan gambar gerakan tangan berikut ini. Nah, perhatikan di situ untuk gambar pertama ada hitungan 1, 3 dan 2 dan 4. 1 2 3 4. Berarti untuk gerakan hitungan 1 dan 3 gerakannya sama. Untuk hitungan 2 ke 4 gerakannya sama. Jadi itu ada dua gerakan yang berbeda di hitungan 1 3 dengan 2 4. Jadi kira-kira seperti ini deh, Nak. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, itu dia. Baru sama juga seperti gambar nomor 2. 1 3 2 4 1 3 2 4. Begitu dia. Contoh-contoh daripada gerakan dasar tangan. Nah, perhatikan gambar yang nomor 5. Di situ untuk tarian berpasangan. Iya, benar sekali. Kalau dia dari gambar 1, 2, 3 sampai 4 itu untuk penari tunggal. Ya, berbeda dengan gambar yang kelima. Gambar kelima itu dia untuk penari berpasangan. Ya, jadi hitungannya 1 2 dan 1 2. Hanya posisinya saja dia yang bertukar. Paham ya? Nah, berikutnya. Nah, setelah kamu memahami tentang eksplorasi gerak pada tari, nah, kerjakan tugasnya berikut ini. Itu tugasnya sangat gampang, Nak. Cuma kamu mencari saja ya. Cari 5 jenis gambar tarian yang berasal dari daerah kita, yaitu dari daerah Sumatera Utara. Banyak ya. Bukan hanya Tortor aja, bukan, banyak ya.
Misalnya bisa dari tari Melayu, bisa Batak Mandailing, bisa Batak Toba, bisa Batak Simalungun, Batak Karo, ya banyak macamnya, ataupun Pak-Pak, ya. Asalkan gambarnya itu berasal dari daerah Sumatera Utara. Nah, bisa kamu print ya, bisa kamu print, kamu cetak, lalu kamu tempel di buku gambar. Atau kalaupun tidak bisa kamu print, bisa kamu temukan di buku-buku ataupun di poster-poster yang ada dan tertera. Itu dia. Nah, sekian nak penjelasan kita kali ini. Nah, kiranya ibu berharap anak-anak ibu dapat mengerjakannya tepat waktu dan bisa mengerti tentang materi seni tari, terutama untuk materi kita yang kedua dalam cabang seni yang ketiga, ya, materi kita ke-8 tentang eksplorasi gerak tari. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap di absen, isi nama dan kelasnya. Terima kasih, sampai ketemu untuk pembelajaran berikutnya.